dengan aku, Nova Arata. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang cadaran koeksis. Oke. Jadi aku itu sering dengar, sering nonton, sering baca komentar-komentar para netizen ini tentang teman-teman kita yang cadaran tapi seorang public figure atau seorang YouTuber atau seorang influencer atau selebgram atau rakyat biasa gitu ya. Bahkan netizen ini mungkin ada seorang akhwat yang bercadar. Jadi mereka itu mengomentari, cadaran kok eksis di media sosial, cadaran kok warawiri di medsos, cadaran kok pakaiannya itu warna-warni gitu ya. Nah, aku tuh sudah lama banget mau bikin video kayak ini, tapi belum ada keberanian dan belum punya kayak kekuatan gitu. Alhamdulillah sekarang aku punya channel, meskipun hanya beberapa orang yang nonton, insya Allah bermanfaat ya. Dan ini hanya sekedar pendapat aku. Ini hanya sekedar pendapat aku, jadi mohon maaf jika ada yang tersinggung. Jadi kita kalau ada yang perempuan bercadar, ini bukan karena aku membela diri aku seorang YouTuber ya, enggak ya. Enggak, ini kita kita harus menjadi wanita yang cerdas gitu ya. Mungkin sedikit membuka pikiran kita yang selama ini berpikiran negatif tentang teman-teman kita yang bercadar tapi eksis di media sosial. Kenapa sih kita tuh harus negative thinking terus gitu ya? Kenapa kita tuh suuzon terus? Dikit-dikit kita itu suuzon. Dikit-dikit nyalahin cadar, dikit-dikit nyalahin orangnya bercadar kok aktif di media sosial. Itu menyalahi aturan cadar gitu. Seharusnya kita sebagai seorang muslimah atau muslim yang baik itu, ketika ada saudara kita yang melakukan suatu kebaikan, misal teman kita itu sudah pakai cadar atau mereka seorang public figure itu sudah pakai cadar, seharusnya kita itu bangga dong ya. Seharusnya kita tuh alhamdulillah, setidaknya mereka sudah mengurangi dosa dari kewajiban menutup aurat. Setidaknya mereka nggak maksiat gitu. Sekarang kan musim media sosial ya, di mana-mana kita itu banyak temukan video apapun itu. Mungkin tujuan mereka membuat seorang YouTuber misalnya membuat konten yang gini-gini biar konten-konten yang negatif itu hilang tuh, tenggelam. Jadi mengurangi konten-konten yang kurang baik gitu dengan adanya mereka membuat konten-konten yang baik, seperti tentang cara memakan pakai cadar. Itu kan sebenarnya baik banget, bagus banget kalau kita mindsetnya bagus. Ini yang kebanyakan mindsetnya itu nggak bagus. Oke teman-teman, buat kita ya, sekarang belajarlah deh buat rubah mindset. Jangan dikit-dikit itu yang dilihat keburukan terus gitu ya. Seharusnya kita kalau melihat teman kita itu yang sudah bercadar, disemangatin loh, didukung gitu ya. Setidaknya kita mendoakan semoga istiqomah gitu. Pernah juga aku tuh lihat postingan yang gini, yang kalau nggak salah isinya tentang ya wanita yang bercadar, yang memakai cadar karena tren, yang memakai cadar karena
mereka memakai cadar kurang ilmu, nggak tahu apa fungsi cadar itu. Aduh, 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 deh tolong deh ya. Mungkin menjadi tersembunyi bagus. Aku nggak menyalahkan, aku bahkan seneng banget dengan orang-orang yang tersembunyi. Tapi yang benar-benar tersembunyi, maksudnya yang bermanfaat juga. Tapi yang terlihat pun bukan berarti mereka ini tidak baik gitu ya. Mungkin mereka dengan menjadi seorang YouTuber ada sesuatu yang lebih bermanfaat mereka bagi, lalu orang melihat, lalu orang melakukan apa yang mereka bagi tadi, pahala mereka dapat dari situ, itu bisa jadi amal jariah. Nah, kita ini yang takutnya di belakang gak ngapa-ngapain, hanya ngomentarin orang, bukannya terjaga dari fitnah, malah dapat dosa gitu ya. Ngerti nggak? Iya, ini aku udah geram banget ya kata orang itu. Apalagi ini sekarang jalan ke surga itu banyak loh. Dan ingat ya, seseorang masuk surga itu bukan karena amalannya, bukan hanya karena amalannya, karena rahmat Allah. Itu semua karena rahmat Allah. Masya Allah. Jadi jangan kita merasa jika amalan kita itu sudah banyak, kita akan merasa aku pasti ini masih masuk surga ini karena amalanku. Enggak. Orang masuk surga itu bukan hanya karena amalannya, tapi karena rahmatnya Allah. Jadi untuk teman-temanku yang mau yang udah bercadar ataupun belum, janganlah mengomentari teman-teman kita ini yang aktif di media sosial. Jadi seakan-akan kalau kita gitu, takutnya kita itu merasa diri kita itu paling baik gitu ya. Untuk teman-temanku yang sudah belajar pakai cadar, yang sudah mungkin sudah merasa aku nggak lagi nih pakai baju-baju yang warna-warni yang cerah gimana ya, aku sudah hitam semua. Jangan menghina mereka ini yang baru belajar gitu ya, pakai cadarnya warna masih yang terang, masih yang mencolok banget. Mungkin dia tahap belajar, atau kita ya biarlah, yang penting dia menutup aurat gitu ya, daripada dia buka auratnya terus dibagiin ke media sosial. Nah, itu yang lebih bahaya lagi gitu ya. Atau menghina teman-teman kita yang nggak pakai cadar. Bukan menghina, atau kita itu merasa lebih mulia dari mereka yang belum pakai cadar. Kita nggak tahu ibadah mereka di belakang, amalan mereka di belakang, kita nggak pernah tahu. Mungkin ilmu mereka, pengetahuan mereka jauh lebih bagus dari kita. Kita seharusnya bangga loh. Yang seperti aku bilang tadi, setidaknya kita itu senang melihat mereka itu, setidaknya mereka sudah mengurangi dosa, kewajiban atas dosa menutup aurat gitu. Jangan kita itu, ayo dong gitu ya, ketika ada kawan-kawan teman-teman kita yang memakai cadar, yang ya mungkin masih eksis ya, mohon maaf, misal mungkin masih foto dengan menggunakan cadar, ini ya biarlah, kenapa sih gitu ya, kok ribet banget ya. Kita kan nggak tahu mereka tahu hukum cadar atau enggak. Mereka sudah belajar pakai cadar itu saja alhamdulillah sebenarnya ya. Kita kok aduh, astagfirullahalazim, pikirannya tuh negatif terus. Yang penting mereka itu masih dalam keadaan yang wajar. Yang mau jadi YouTuber wanita bercadar ya nggak apa-apa, bukan karena aku membela diri ya, enggak ya, yang penting kita beradab lah, pakai adab. Kalau kita pakai cadar ya pakai cadar, adabnya dijaga gitu ya, ngomongnya jangan yang menarik,
yang dilembut-lembutkan banget, jangan gitu ya, biasa aja gitu ya, biasa ya gini. Dan juga jadilah pinter gini ya, cerdas dikit lah, jadi orang tuh belajar untuk tidak selalu suuzon terus sama orang. Jadi meskipun seburuk-buruk orang itu di pandangan kita, kita harus mencari kebaikannya gitu ya, harus husnuzon. Oh, dia melakukan itu mungkin belum tahu bahwa itu kurang baik, yang baiknya gini. Jika itu teman kita yang dekat, kalau memang itu penting ya kita omongin ya baik-baik, jangan dibuat status ini panjang lebar gini-gini ngomongin, padahal teman sendiri, padahal temannya ini juga sudah pakai cadar. Oleh karena dia hanya sekali foto crek, itu pun pakai cadar, lalu dikomentarin yang enggak gitu. Siapapun itu yang berkomentar tentang ukti teman-teman kita di luar sana yang baru pakai cadar, bahkan ada juga nih yang sudah bercadar ngomentarin teman mereka yang sudah bercadar juga, mengomentari teman-teman kita itu yang masih belajar gitu. Jadi jangan asal komentar loh ya. Jadilah muslimah yang bijak ya, selagi dia nggak melakukan sesuatu yang menyimpang banget deh gitu ya, selagi teman-teman kita nggak melakukan sesuatu yang gimana ya, yang misal contoh ya, dia sudah bercadar, lalu kemudian dia di media sosial suatu saat gitu kok buka baju atau cadarnya dilepas di media sosial, biasanya pakai cadar lalu dilepas gitu ya. Kalau dengan niat belajar ya nggak apa-apa, tapi kalau hanya untuk main-main, nah itu yang nggak boleh, itu yang perlu kita peringatkan gitu ya. Jadi itulah mungkin pesan-pesan dari aku untuk teman-temanku yang yang melihat teman-teman kita yang bercadar tapi eksis di media sosial, eksis dalam artian misal seorang influencer atau youtuber atau selebgram dan yang biasa yang lain-lain. Kita positive thinking dulu, kita husnuzon dulu, jangan dikit-dikit suuzon. Oke, nggak boleh itu ya. Dan buat teman-teman kita yang suka masih berpikiran negatif tentang akhwat-akhwat yang masih akhwat-akhwat yang aktif lah di sosial media ini, termasuk aku. Komentar-komentar tentang buruk mereka, ini pendapat aku ya, jadi terserah aku dong mau berpendapat seperti apa ya. Mohon maaf jika ada yang tersinggung, karena aku bukan niat menyinggung, ini hanya pendapat. Ya sudah gitu, itu hanya pendapat Nafa Arata gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga tercerahkan, setidaknya kita itu cerdas lah jadi orang ya, sedikit lebih bijak gitu ya. Mungkin itulah sedikit pesan-pesan dari aku, semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.